Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Wulandari. Di sini sudah ada 3 narasumber kita, yaitu Kak Maharani, Kak Siti Badriah, dan Kak Habib Al-Haris. Di sini kita akan membahas praktik korupsi, yaitu dapat terjadi pada proses anggaran atau budgeting, pengadaan barang publik atau public procurement, dan perpajakan atau tax administration. Saya akan membahas salah satu kasus dalam budgeting proses, yaitu Kepala Desa Pinrang korupsi dana desa, Kepala Desa Wiringtasi nonaktif Andi Dewianti dituntut 5 tahun penjara di kasus korupsi dana desa sebesar 475 juta. Jaksa penuntut umum meyakini terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar Selasa 14 Juni 2022. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut denda sebesar 50 juta dan pidana pengganti sebesar 475 juta. Jaksa meyakini Kepala Desa Wiringtasi nonaktif Andi Dewianti bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diberitakan sebelumnya, terdakwa Andi Dewianti dan mantan adik iparnya Andi Muzakir ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana desa. Perbuatan kedua tersangka tersebut merugikan negara sebesar 475 juta. Andi Dewianti selaku Kepala Desa Nonaktif Wiringtasi Pinrang sebagai tersangka sejak Januari 2022 dan kini telah menjalani persidangan. Sementara Andi Muzakir merupakan tersangka baru di kasus ini. Saya ingin menanyakan kepada narasumber kita yaitu Kak Maharani, bagaimana pendapat Kak Maharani terkait dengan praktik korupsi yang dilakukan tersebut? Apa yang perlu diperbaiki dari kondisi saat ini sehingga praktik korupsi dapat diberantas? Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Evi Wulandari atas pertanyaannya. Memang korupsi menjadi berita paling hits ya di Indonesia karena setiap tahunnya ada saja penjabat yang terseret kasus korupsi. Namun segala bentuk cara tentunya telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi ini. Tapi sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan menjadi tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Dengan berdirinya KPK, diharapkan bisa menekan terjadinya tindak pidana korupsi. Namun seberapa usaha masih saja ada kasus-kasus yang muncul. Dengan ruang lingkup yang besar pada tatanan pengelolaan keuangan negara, sedangkan anggota KPK yang sangat minim menyebabkan KPK tentunya kewalahan dalam mengungkap kasus yang ada. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, di mana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa. Nah, dengan adanya ruang lingkup pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi. Menurut saya sendiri, dana desa menjadi suatu hal yang sangat menarik dan menggiurkan bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, apalagi ranahnya yang ada di daerah kecil dan pelosok, menjadi dana desa sangat perlu diawasi. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau oleh KPK kepada masyarakat yang diharapkan untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawasan terkait dana desa ini sangat penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program-program yang ada di desa. Selain itu, dengan telah adanya bukti kasus tindakan korupsi yang menyeret aparatur aktif maupun non-aktif, misalnya di sini kasus tadi yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Wiringtasi nonaktif Andi Dewianti yang dituntut 5 tahun penjara. Di kasus ini menjadi sebuah
perhatian tersendiri di mana dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum di kawal di aparatur desa, menjadi pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan untuk upayanya sendiri yang perlu diperbaiki menurut saya untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi ini, seperti pada kasus-kasus yang sudah terjadi baik dalam mencegah, memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa atau yang lainnya, perlu melibatkan beberapa peran dari beberapa pihak. Yang pertama itu pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa harus lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya dan disiplin mengikuti dan memahami semua aturan. Dan tentu harus transparan dalam penggunaan dana desanya. Kemudian ada BPD. BPD ini merupakan Badan Permusyawaratan Desa. BPD ini selaku pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting dalam mencegah terjadinya tipikor karena bila pengendalian dan pengawasannya baik, maka tindak kecurangan bisa sangat diminimalisir. Kemudian yang paling penting lagi ada peran masyarakat desa itu sendiri, di mana dalam hal ini masyarakat sangat berperan penting selaku stakeholder yang harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari pemerintah desanya. Apabila semua lapisan desa tadi berperan dengan baik, maka pengelolaan keuangan pun bisa dijaga. Dan koordinasinya juga tidak cukup di lingkungan desa aja, harus sinergi setiap lapisan antara pemerintah pusat dengan daerah, pemerintah daerah ke pemerintah desa, bahkan sebaliknya. Nah, selain itu, pemberantas tindak pidana korupsi oleh KPK juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi khususnya di dana desa ini. Adapun biasanya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini umumnya dan lingkungan desa pada khususnya ditempuh dengan melakukan beberapa upaya. Nah, yang pertama ada upaya pencegahan, di mana upaya pencegahan ini dapat dilakukan yang pertama dengan cara melakukan penerimaan pegawai desa berdasarkan prinsip keterampilan teknis, bukan berdasarkan unsur kedekatan atau unsur keluarga, dengan tujuan untuk menciptakan aparatur pemerintah yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Kemudian sistem keuangan juga harus dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis tinggi dan disertai sistem kontrol yang efisien. Juga harus sangat transparan terhadap dari laporan-laporan keuangan dana desa tersebut. Dengan upaya ini mungkin dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian upaya penindakan ketika sebuah tindak pidana korupsi tidak bisa dicegah atau sudah terlanjur terjadi, maka di sini ada upaya penindakan yang dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan memberikan peringatan atau dilakukan pemecatan secara tidak hormat dan dihukum pidana. Seperti halnya kasus tadi, di mana jaksa penuntut umum meyakini terdakwa bersalah, yaitu Andi Dewiyanti yang dituntut 5 tahun penjara karena kasus korupsi dana desa sebesar 475 juta ya tadi. Kemudian selanjutnya ada upaya edukasi masyarakat. Nah, dalam hal ini kita sebagai mahasiswa dengan basic akademik kita dapat berperan aktif untuk membantu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana untuk berupaya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya di lingkungan desa. Kemudian kita juga harus dapat menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa ketika terjadi sebuah kejanggalan yang ada di sebuah pemerintahan desa. Dan juga kita perlu memberikan wawasan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai pemahaman, penyelenggaraan, pemerintahan, dan aspek-aspek hukum lainnya. Nah, selanjutnya ada upaya edukasi LSM. LSM ini sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat, di mana terdapat banyak kelompok masyarakat yang telah membentuk wadah atau otoritas kemasyarakatan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintah. LSM ini memberikan peranan untuk membantu terjadinya tindak pidana korupsi serta melaporkan ke penegakan hukum. Nah, dengan menjalankan secara maksimal upaya-upaya tadi, itu dapat memberantas terjadinya kasus tindak pidana korupsi atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya di pemerintahan desa. Mungkin itu saja menurut saya, Kak Evi Wulandari, mengenai
pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Maharani atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu kasus korupsi dapat terjadi pada perpajakan atau tax administration. KPK telah menetapkan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Angin Prayitno Aji dan Kepala Subdirektorat 1, Kerjasama Dukungan Pemeriksaan Dadan Namdani sebagai tersangka. Penetapan tersangka sepatutnya menjadi momentum untuk menuntaskan skandal-skandal perpajakan. Angin diduga menerima suap agar dapat merekayasa surat ketetapan pajak atau SKP dari 3 perusahaan besar, yaitu PT John Lynn Baratama, PT Bangpan Indonesia Tbk atau Paninbank, dan PT Gunung Madu Plantation. Angin dan Dadan ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 konsultan pajak selaku pemberi suap. Nilai suap mencapai 50 miliar. Kasus di atas sangat mengkhawatirkan karena kembali menunjukkan adanya kong kali kong antara aparat perpajakan dan wajib pajak. Praktik lancung itu telah menjadi rahasia umum, namun proses hukum kerap tak serius untuk menuntaskan hingga aktor utamanya. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat sepanjang tahun 2005 hingga 2019, sedikitnya terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan seluruh kasus tersebut terdapat 24 orang pegawai pajak yang terlibat. Modus umum dalam praktik korupsi pajak adalah suap-menyuap. Total nilai suap dari keseluruhan kasus tersebut mencapai 160 miliar. Ini tentu belum dihitung negara akibat berkurangnya pembayaran pajak oleh wajib pajak korporasi. Saya ingin bertanya kepada Kak Siti Badriah, bagaimana pendapat Kak Siti Badriah terkait praktik korupsi yang dilakukan oleh aparat pejabat perpajakan, serta apa yang perlu diperbaiki dari kondisi saat ini sehingga praktik korupsi tersebut dapat diberantas atau tidak terulang lagi di kemudian hari. Kepada Kak Siti Badriah, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Maharani, Kak Evi Wulandari. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Kak Evi Wulandari. Ada setidaknya 3 kasus korupsi yang melibatkan negeri sipil di Ditjen Jenderal Pajak dan pernah menarik perhatian publik. Pertama, kasus yang menjerat Gayus Tambunan, pegawai negeri sipil di Ditjen Jenderal Pajak yang diketahui menerima suap dan gratifikasi hingga 925 juta atau setara dengan 659.800 US dollar dan 9,6 juta Singapura serta melakukan pencucian uang. Kedua, kasus yang menjerat mantan Kepala Kantor Pemeriksa dan Pendidikan Pajak Jakarta Kemenlu Basim Asyafi yang terbukti menerima suap senilai 1 miliar dan terbukti melakukan pencucian uang. Ketiga, kasus yang menjerat Dahaya Windemantika, pegawai Ditjen Jenderal Pajak yang terbukti menerima gratifikasi dengan total 2,5 miliar, melakukan pemerasan dan melakukan pencucian uang. Yang perlu dilakukan penegak hukum di Indonesia dan juga KPK adalah menindak tegas para koruptor kelas kakap dan juga pihak yang terlibat dalam maklar kasus mafia hukum. Ingat, masih banyak koruptor yang memilih bersembunyi di negara tetangga, terutama Singapura. Jangan sampai mereka bebas berkeliaran di sana, kasihan rakyat Indonesia. Terus dibohongi oleh pejabat-pejabat yang bertindak seenaknya, sehingga dengan uang rakyat itu merupakan contoh kasus yang terungkap, belum kasus-kasus yang lain melibatkan para pejabat negara yang belum terungkap. Sudah menjadi rahasia umum, Indonesia memang mencetak pejabat koruptor terbaik. Hari ini bayar pajak pada negara dikorup. Saya pesimis, penegak hukum bisa menangani kasus suap para penjabat karena suap sudah menyakiti seluruh sendi kehidupan di negara ini.
Justru aparat penegak hukum yang harus bisa menjadi harapan masyarakat juga tercemar. Entah apa mereka masih punya hati dengan hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Penjabat di negeri ini sudah tidak bermoral. Praktik korupsi sudah gimana tidak korupsi, mereka bisa jadi PNS, bahkan penjabat kebanyakan dengan cara suap. Kejujuran adalah harta paling berharga. Tipu menipu perpajakan, saya pikir sudah terjadi sejak era Orde sampai kini. 26,9 miliar yang ditelan Gayus amatlah kecil jika dibandingkan akumulasi puluhan juta action kebohongan perusahaan dan akun penjabat tersebut. Agar proses kasus terbaru yang sudah masuk tahap penyidikan di KPK dapat dituntaskan, KPK mengambil langkah-langkah lanjutan. Pertama, KPK mesti mengusut aktor yang lain dalam perusahaan penyuapan para tersangka. Kedua, mengejar para pegawai pajak lain yang mungkin terlibat, mengingat Angin merupakan pejabat tertinggi di Dirjen Pajak sehingga pihak yang ditenggarai terlibat berpotensi lebih luas. Ketiga, KPK harus memeriksa perusahaan 165 perusahaan yang teridentifikasi sebagai pungutan pajak berpotensi tinggi. Namun baru 3 yang diusut, yaitu PT Zerolin Bratama, Palembang, dan Gunung Majeladen. PT Zerolin Bratama diketahui dimiliki oleh salah satu perusahaan besar pertambangan, yaitu Adi Samsudin Arsyad alias Haji Isam. Keempat, menelusuri dugaan pencucian uang dan pemeriksaan pihak-pihak yang namanya tercatat dalam transaksi mencurigakan pada rekening Angin. Tapi Bunda Ya Wijayantika adalah pajak dari gunung permasalahan korupsi pajak di Indonesia. Kini Angin Prayitno Ali juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap untuk merekayasa SKP. Belajar dari ketiga kasus tersebut, sudah sepantasnya penyidikan segera menelusuri juga dugaan tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Angin Prayitno Aji. Skandal perpajakan perlu dijadikan perhatian serius. Tentu kita tidak lupa bahwa pajak telah menjadi mainan banyak pihak. Bahkan terdapat pihak yang diduga membajak kebijakan guna mencari keuntungan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan COVID, terdapat penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan atau PPh badan. Tarif pajak wajib pajak di badan ini dikenakan sebesar 22% dan akan menurun lagi menjadi 20% pada tahun 2022. Jumlah ini menurun dari tarif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebesar 28%. Penurunan tarif ini patut dicurigai sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk mendapat keuntungan. Pengaturan tersebut telah diusulkan oleh Omnibus Law Cluster Perpajakan. Namun, kemudian ketentuan itu disisipkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ketika pandemi muncul. Omnibus Law Cluster Perpajakan sendiri urung disahkan tanpa alasan yang jelas. Ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya sistematis dari sejumlah pihak. Dan semakin kuatnya pengaruh mereka dalam pengambilan kebijakan, jika praktik ini dapat disebut sebagai upaya mafia perpajakan, maka karena perpajakan praktik mafia perpajakan mesti dibongkar seluruhnya. Jika telah terjadi suap berulang kali kepada penjabat pajak, maka sistem pengawasan internal yang berjalan saat ini gagal mencegah penyelewengan. Maka pada tatanan kelola Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani perlu mereview kembali dan menangani sistem pengawasan internal Ditjen Jenderal Pajak Kementerian Keuangan agar wilayah rawan suap di lingkungan Ditjen Jenderal Pajak dipetahkan dan dibenahi. Baiklah Mbak Evi, tanggapan saya terhadap pertanyaan Mbak Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Siti Badriah. Selanjutnya yaitu praktik korupsi yang dapat terjadi pada pengadaan barang publik atau public procurement.
Salah satu contoh kasusnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia sebagai tersangka dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce Inggris. KPK juga menetapkan pendiri PT Mugirekso Abadi sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan Direktur Utama Garuda tersebut dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC kepada PT Garuda Indonesia. Tersangka SSA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang. Menurut KPK, pendiri PT Mugirekso Abadi yang disebut SS memberi suap kepada mantan Direktur Utama Garuda itu dalam bentuk uang sebesar sekitar 20 miliar serta barang setara 26,76 miliar yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Bagaimana pendapat Kak Hafif mengenai praktik korupsi yang dilakukan pada pengadaan barang publik, serta apa yang perlu diperbaiki dari kondisi ini sehingga praktik korupsi ini tidak dapat diulangi lagi di kemudian hari? Untuk Kak Hafif dipersilakan waktu. Terima kasih kepada Kak Evi Wulandari. Saya terkait dengan mantan Indonesia tersangka kasus dugaan korupsi, Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap kasus suap pengadaan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia. Kasus ini sendiri sudah ditelusuri sejak tahun 2016. Beberapa media di Indonesia melaporkan tersangka yang ditetapkan KPK sebagai Emir Syah Sattar yang menjabat Direktur Utama Garuda sejak Maret tahun 2005 hingga mengundurkan diri pada Desember tahun 2014. Menurut KPK, pendiri PT Mugirekso Abadi yang disebut SS memberi suap kepada mantan Direktur Utama Garuda itu dalam bentuk uang sebesar 20 miliar rupiah, serta barang setara dengan 26,76 miliar rupiah yang tersebar di Indonesia dan Singapura. Pemberian tersebut diduga untuk memenangkan proyek pengadaan pesawat Airbus dalam kurun tahun 2005 sampai dengan 2014. Dalam program pengadaan 50 pesawat Airbus A330. Dalam kurun 6 bulan pendalamannya, lembaga anti rasuah akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mencari tersangkanya. KPK telah menggeledah sejumlah tempat untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi ini, di antaranya dengan memeriksa kediaman mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Esa di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka juga menggeledah rumah SS yang di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, serta beberapa kantornya di Jakarta. Operasi itu dimulai dengan penggeledahan sejumlah tempat di Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2017, seperti rumah tersangka Emir di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kediaman Sutikno di Cilandak, kantor Sutikno di Wisma MRA, Jalan TB Simatupang, rumah di Jati Padang, serta di sebuah rumah kawasan Bintaro yang terletak di Jakarta Selatan. Dari operasi awal, KPK berhasil menyita 1 koper merah. Operasi berlangsung hingga sore kemarin, dan hasilnya sendiri, KPK pun menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku. Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar, dan Benefisial Sutikno Sudarjo akhirnya resmi dijadikan tersangka. Emir diduga telah menerima suap dari Sutikno. Dari pengembangan sementara,
Emir menerima 1,2 juta euro dan 180.000 US dollar atau setara dengan 20 miliar rupiah. Dan barang yang diterima senilai 2 juta US dollar yang tersebar di Sutikno sendiri diduga kuat sebagai perantara dari perusahaan Rolls-Royce yang pada Emir. KPK masih terus menyelidiki kasus tersebut. Tersangka Emir dijerat pasal 12 huruf A atau B dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara untuk Sutikno sendiri selaku pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 64 ayat 1 KUHP serta produsen mesin jet terbesar dari Inggris, Rolls-Royce akan membayar denda sebesar 671 juta dolar atau sekitar dengan 11 triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan otoritas Inggris dan Amerika Serikat, termasuk dengan beberapa pihak yang ada di Indonesia. Solusi untuk kasus tersebut, korupsi di Indonesia telah menjamur di berbagai segi kehidupan, dari instansi tingkat desa, kota, hingga pemerintahan. Bisa dibilang korupsi sudah membudaya di Indonesia, tetapi usaha untuk memberantas korupsi memang bukan suatu yang sia-sia. Penyelesaiannya korupsi masih terbang pilih dan pelaksananya hukumnya masih belum maksimal. Masih banyak korupsi yang berkeliaran di Indonesia dan masih sangat pintar para korupsi untuk mengelabui penyuap agar kasus tersebut tak segera muncul di permukaan. Seperti kasus Direktur Utama Garuda Indonesia ini, yang menjadi tersangka dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce Inggris yang melibatkan sejumlah pihak Indonesia lainnya. Ini merupakan sedikit gambaran bahwasannya perkorupsian di Indonesia masih sangat membudidaya dan belum mampu diberantas hingga ke akar-akarnya. Berbicara mengenai masalah, tentunya ada solusi yang mampu meredam masalah tersebut, terutama masalah korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang selama ini dipercaya untuk memahami negeri ini dinilai kurang maksimal karena para koruptor telah lebih cerdik daripada mereka, dan harus diakui bahwa aksi penipuan atau kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor gerakannya sungguh samar. Untuk itu perlu adanya solusi yang besar-besar agar mampu membasmi korupsi untuk kalangan atas. Seharusnya untuk kekayaan harus dibatasi sehingga presentasi adanya kecurangan menjadi minimalisir dan orientasi hidup hedonis juga berkurang. Sedangkan untuk kalangan menengah ke bawah seharusnya ada solusi pasti dari pemerintahan, yaitu dengan membuka lowongan pekerjaan yang selebar-lebarnya bagi mereka, sehingga mereka mampu melangsungkan hidupnya dengan baik. Tidak hanya itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 juga harus ditegakkan
supaya para koruptor merasa jera dan berpikir dua kali apabila mau mengulanginya lagi. Apabila hal demikian dapat terrealisasi dalam masyarakat, tentunya akan membawa suatu keberhasilan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Hal ini juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, agar mampu bersinergi dengan pemerintahan untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian tanggapan saya terkait dengan kasus ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Evi Wulandari. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 narasumber kita, yaitu Kak Maharani, Kak Siti Badriah, dan Kak Hafif Al-Haris. Demikianlah laporan hasil kegiatan wawancara ini kami buat dengan yang sebenar-benarnya. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kami sehingga wawancara ini terlaksana dengan lancar. Kami selaku anggota kelompok memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam laporan hasil wawancara ini. Selain untuk memenuhi tugas manajemen sektor publik, semoga laporan hasil wawancara ini dapat menjadi acuan, pertimbangan, serta motivasi dan koreksi bagi kegiatan wawancara selanjutnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.